Halo anak-anakku kelas 4, apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Jaga selalu kesehatan. Salam jumpa dan salam sehat dari ibu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa ya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu selama perjalanan hidup kami. Secara khusus kami akan mempelajari perjalanan iman kami melalui Musa. Engkau tetap setia untuk mencurahkan kasih setiamu. Kami mohon, semoga kami semakin mampu bersyukur dan mendekatkan diri kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, mari kita mulai pelajaran kita. Untuk pelajaran hari ini setelah kita melaksanakan UTS yaitu kesetiaan Allah pada janjinya. Ini nanti dapat kita pelajari dalam 3 bagian. Maka mari kita pelajari yang pertama, Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Maka dalam bab ini nanti kita akan mempelajari bagaimana kesetiaan Allah pada janjinya. Sebuah janji harus ditepati. Ya, janji adalah utang. Agar kebebasan setiap orang terjamin. Sebelumnya kita harus memahami bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup bebas ya. Peraturan ada agar kebebasan setiap orang terjamin baik sebagai makhluk pribadi, sosial, dan rohani. Peraturan ada agar kehidupan dapat berlangsung dengan baik sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah sendiri. Ya, boleh kita bayangkan nak, seandainya tidak ada peraturan di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan di negara kita ini, ya, betapa sulitnya situasi itu, ya, jika tidak ada peraturan, maka hidup akan kacau, ya. Peraturan dibuat agar dilakukan, bukan untuk melawan peraturan itu. Contoh sederhana saja ya, kalau dalam permainan sepak bola atau permainan apapun itu mengikuti peraturan. Kalau tidak mengikuti peraturan maka akan kalah. Peraturan dapat diartikan sebagai rambu-rambu kehidupan. Oleh karena itu, ke-10 firman Allah menjadi peraturan bagi kita dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Anak-anakku yang baik, dapat kamu baca ya di bukumu halaman 39 dongeng 5 jari itu. Maksudnya di situ bahwa kelima jari itu harus bekerja sama dan tidak boleh menyombongkan diri. Ya, ungkapannya di situ bagaimana untuk menjadi hidup damai karena saling mengasihi dengan peraturan yang baik. Maka mari kita lihat 10 firman Allah ya, yang tertulis dalam Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 25. 10 firman Allah itu sama dengan 10 perintah Allah. Maka dari yang pertama sampai ke 10, boleh anak-anakku yang baik dengarkannya. Perintah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua itu, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang ketiga itu, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu bapamu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Yang kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Ya, begitulah isi dari 10 perintah Allah. Ya.
Di sana nanti pada Keluaran 19 ayat 1 sampai 25 Musa ya menerima 10 firman Allah atau 10 perintah Allah yang menjadi pedoman bagi kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, melintasi padang gurun menuju tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan selama 40 tahun. Musa dipanggil Allah untuk naik ke Gunung Sinai, untuk menerima 10 perintah Allah yang akan menjadi aturan dan pedoman seluruh bangsa Israel sebagai umat Allah. 10 perintah Allah sifatnya kekal ya dan tidak dapat dirubah. Allah berjanji bahwa Dia akan menyertai bangsa Israel hingga akhir zaman bila mereka senantiasa taat pada perintahnya. Ya, Musa turun dari Gunung Sinai ya dan disaksikan oleh bangsa Israel yang sedang menyembah patung lembu emas. Maka di situ marah Musa. Musa sangat marah dan sedih sehingga dia membuang 2 loh batu berisi 10 perintah Allah tersebut hingga hancur. Lalu Musa mengambil kembali ya 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup bagi bangsa Israel. Maka walaupun sudah dibuat 10 perintah Allah, tetapi tetap juga melanggarnya. Maka kita juga anak-anakku yang baik, mari kita menuruti segala peraturan, baik peraturan di sekolah, di rumah, di masyarakat dan negara kita. Terlebih mari kita melaksanakan 10 perintah Allah agar kita menjadi anak yang terberkati. Sekian dan terima kasih.